Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Happy Aprilia, SST MTMN, selaku pembina dari SRE ITK. Kemudian juga Muhammad Iqbal Sugiharto, selaku Presiden SRE ITK, dan kepada Kak Andika Noval Zain, selaku pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Dan tak lupa juga para netizen yang kami banggakan. Puji syukur hari ini kita bisa hadir bersama pada kegiatan Kenal EBT yang difasilitasi oleh Academic Division SRE ITK. Sebelum kita memasuki acara pertama, terlebih dahulu saya akan membacakan rules pada acara hari ini. Seperti biasa, meliputi peserta diharapkan untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan. Kemudian jangan lupa untuk terus menyalakan kamera atau on-cam dan mematikan mic-nya jika tidak ada keperluan. Terakhir yaitu silahkan untuk mengisi presensi yang akan diberikan pada kolom chat. Mungkin dari teman-teman akademik nanti akan memberikan link absensi buat teman-teman netizen, nanti silahkan diisi ya. Kemudian setelah presensi, jadi hari ini ada sesuatu yang berbeda nih dari yang kemarin-kemarin. Nah, biasanya kan kenal EBT-nya cuma pemaparan materi nih. Nah, disclaimer nih, hari ini bakal ada hadiah nih, berupa saldo e-money senilai Rp150.000 untuk 3 energizen yang aktif dan berhasil menjawab pertanyaan nanti. Jadi tetap fokus dan stay tune ke materinya ya, teman-teman energizen semua. Jangan lupa nih, 150.000 loh. Lumayan banget nggak tuh? Oke. Mungkin dari teman-teman SRE akademik bisa dibantu untuk link absensinya. Oke, ini sudah ada ya link absensi. Jadi silahkan diisi untuk link absensinya. Terima kasih buat Rahmat Ramadan. Tanpa berlama-lama lagi karena juga udah jam 18.13 ya. Jadi mari kita masuk pada sesi pemaparan materi. Tetapi terlebih dahulu kita akan melihat secara singkat ya CV dari pemateri kita, yaitu Kak Andika Noval Zain selaku supervisor dari SRE ITK 2021. Oke. Ini mungkin agak sedikit kabur karena mungkin kendala jaringan ya. Jadi sama saja ya seperti kemarin karena kenal EBT yang kemarin juga Kak Andika Noval Zain ya. Di mana prestasi dari kakaknya ini luar biasa banget ya. Jadi lagi-lagi malam ini yang ngisi juga Kak Zain gitu karena emang penguasaan materinya di bidang new and renewable energy-nya itu sangat luas gitu, wawasannya sangat luas, jadi emang luar biasa sekali sih kakaknya. Nah, jadi untuk prestasinya saya bacakan kembali. Jadi mulai dari juara umum kontes robot cerdas, kemudian juara 2 kontes mobil hemat energi, kemudian apa namanya, Kak Zain juga kemarin itu sempat highest IPS earner ya untuk award-nya. Nah, di sini ada juga software education serta skill dari Kak Zain. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, jadi mohon maaf ini karena sedikit kabur dari apa namanya, dari PDF-nya, CV dari Kak Zain. Jadi mungkin langsung saja ya kita sambut Kak Zain selaku pemateri pada malam hari ini. Selamat datang Kak Zain, dengan begitu waktu dan layar kami persilahkan Kak. Jangan lupa untuk selalu tetap aktif karena nanti bakal ada hadiah berupa e-money dengan total Rp150.000 bagi 3 orang pemenang. Silakan Kak Zain, waktu dan layar kami persilakan. Halo, tes. Masuk Kak. Oke, thank you ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waduh, hari ini mungkin ya bagi yang baru gabung, sebelumnya perkenalkan saya Zain dari Elektro 2017. Itu aja sih kenalannya. Mungkin kalau mau kenalan yang lebih lanjut mungkin bisa tanya-tanya aja lah nanti di akhir ini.
Oke, sorry. Mungkin ini nanti jaringannya agak ini ya, tapi semoga aja jaringannya bagus aja ya, karena dari tadi maghrib itu jaringannya nggak stabil banget di sini di tempat saya. Oke, langsung aja. Oke, di sini saya akan membawakan materi terkait biofuel power, di mana biofuel power itu mungkin next dulu. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita tentunya harus mengetahui outline atau garis-garis besar apa yang kita bahas malam ini. Yaitu yang pertama ada definisi atau pengertian dari biofuel energy. Yang kedua itu ada jenis biofuelnya. Kemudian yang ketiga itu ada kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang keempat itu adalah perkembangannya. Kemudian yang kelima itu adalah tantangannya, tantangan bahan bakar biofuel. Oke, next. Oke, jadi ini teman-teman pengertian dari definisi biofuel, di mana jika menurut bahasa Indonesia tentunya ya bio itu adalah suatu organisme atau suatu makhluk hidup. Nah, sedangkan fuel itu adalah bahan bakarnya ya. Jadi kalau digabung antara dua kata tersebut biofuel itu adalah bahan bakar yang mengandung energi dan komponen yang diperoleh dari tanaman atau biomasa atau mikroorganisme juga termasuk ya. Oke, next. Oke, jadi jenis biofuel itu ada macam-macam ya. Oke, next. Yang pertama ada biogas. Nah, jadi yang namanya biogas itu berarti ada yang namanya komponen utama yaitu metana dan karbon dioksida. Nah, di mana hasil proses penguraian senyawa organik itu contohnya ada limbah makanan, kotoran hewan, dan kotoran manusia. Nah, kalau teman-teman mau tahu biogas di Balikpapan itu ada di mana, mungkin teman-teman bisa main ke ini, main ke PLTA, TPA, ya TPA PLTA, TPA Manggar maksud saya, bukan PLTA, sorry. TPA Manggar. Nah, di sana itu ada yang namanya gas metan dari sampah. Jadi penumpukan sampah itu di landfill-nya itu ada menimbulkan gas. Nah, dari gasnya itu nanti ada dua dimanfaatkan. Bisa jadi apa namanya? Untuk bahan bakar kompor, maksudnya buat disalurkan ke warga di sekitar TPA. Yang kedua itu ada dibuat ke energi listrik. Ya, jadi ada mobil kayak ibaratnya itu ada kayak pick up kecil, ada pick up yang dimodifikasi sumbernya itu dari biogas atau dari metannya untuk menggerakkan mesinnya. Nanti mesinnya itu terkoppel sama motor listrik. Nah, nanti motor listriknya menghasilkan maksud saya generator listriknya nanti dari generatornya jadi listrik. Nah, seperti itu. Main-main aja ke TPA, nanti mungkin kalau udah selesai PPKM mungkin ada kunjungan gitu ke TPA gitu supaya bisa gali ilmu di sana. Oke, next. Oke, nah selanjutnya di sini ada bioetanol, di mana bioetanol ini adalah yaitu termasuk jenis alkohol dengan 2 atom karbon. Nah, di mana proses produksinya itu melalui konversi biologis. Nah, jadi maksudnya biologis ini ada kaitan eratnya dengan fermentasi gitu. Kemudian bioetanol dapat digunakan sebagai E85 yang dimana itu adalah 85%-nya etanol dan 15%-nya gasolin. Nah, dimana ada lagi yang satunya adalah additif ETBE, etil tertiobutyl ether, up to 15%. Nah, jadi kalau kalian tahu sampah daun-daun itu, daun-daun kering yang jatuh di pohon itu bisa dijadikan bioetanol. Jadi sampah-sampahnya itu bisa difermentasi. Nah, dari hasil fermentasi itu nanti bisa dapat
bioetanolnya itu mungkin paper-paper udah banyak mungkin ya. Jadi mungkin di TK juga bisa diimplementasikan nih bioetanol itu. Jadi kan di TK kan banyak hutannya tuh, banyak sampah-sampahnya. Mungkin sebagian dimanfaatkan sebagai apa namanya pupuk organik sebagai atau kompos. Sebagiannya dimanfaatkan sebagai bioetanol gitu. Oke, next. Oke, ini apa ini? Sumber bioetanol. Nah, jadi sumber bioetanol itu ada macam-macam. Ada dari kelapa sawit, ada jarak, ada kedelai, ada jagung, kemiri, kelapa, dan sebagainya. Jadi pokoknya segala jenis yang organik gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada biodiesel. Nah, di mana sekarang lagi pemerintah melalui Kementerian SDM itu lagi juga, selain kemarin gencar-gencarnya PLTS rooftop, yaitu sekarang juga yang namanya biodiesel. Di mana biodiesel ini atau biofuel bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif diesel gitu. Nah, tentunya ini biodiesel ini berasal dari minyak nabati yang nantinya akan menghasilkan emisi yang rendah atau biodegradable non toxic. Kemudian struktur kimia umumnya itu biasanya kita bilang itu FAME. FAME itu singkatan dari fatty acid methyl ester, di mana pembanding utama dari biodiesel ini adalah fosil diesel dan green diesel. Jadi yang di pasaran ini sudah ada yang namanya B30, B80, B90. Itu maksudnya yang B90 itu berarti 90% biodiesel, sisanya solar gitu. Kemudian ada yang B30 berarti 30%-nya biodiesel dan sisanya solar. Nah, teman-teman pasti mungkin ada berpikir gitu ya, yang namanya bio itu pasti meninggalkan namanya endapan, ya kan? Pasti ada endapannya. Nah, gimana kalau bahan bakar murni kan nggak ada endapannya kan, nggak ada kayak apa sih namanya? Ada endapan biasanya kalau bio tuh ada endapan putih dia di bawah. Nah, kalau namanya nabati atau bahan bakar yang dari bio itu pasti akan menimbulkan endapan. Nah, nanti bagaimana kendaraan yang umum atau kendaraan konvensional memanfaatkan biodiesel biasanya filternya ada yang sedikit dimodifikasi gitu. Jadi filternya itu filter mesinnya ada sedikit dimodifikasi di mana sebisa mungkin jika ada endapan itu tidak masuk ke mesin tingkat lanjutnya gitu. Nah, di mana prosesnya kalau misalkan teman-teman kemarin berkunjung ke workshop kami di apa namanya di mana itu belakangnya gereja itu dekat Polda itu. Nah, itu dari minyak jelantah ya, teman-teman. Dari minyak jelantah nanti digabung sama alkohol, kemudian nanti akan dikocok atau ditritrasi, kemudian nanti akan ada namanya tertinggal yang beningnya dan yang kentalnya di bawah. Nah, yang di bawah itu namanya gliserin. Nanti gliserinnya itu bisa jadi aromaterapi. Yang atas itu nanti dicuci lagi, di washing. Nanti bisa jadi biodiesel. Nanti tinggal dicampur aja sama solar, bahan solar atau bahan bakar lainnya. Oke, next. Oke, nah ini generasi dari biofuel. Generasi pertama yaitu tanaman yang mengandung gula atau pati. Ini yang namanya mengandung pati ini pasti endapannya banyak banget ya. Kemudian yang kedua ini ada generasi kedua yang terbuat dari tanaman berkayu atau berkambium. Terus yang ketiga ini ada yang terbuat dari alga yang
secara khusus mampu menyerap CO2 yang akan menghasilkan senyawa sejenis diesel. Nah, ini mungkin teman-teman udah tahu, udah pernah lihat ya dari 1, 2, 3-nya ini, yang 3 ini yang lagi agak gencar-gencarnya juga, di mana pakai mikroorganisme ya, sejenis alga, di mana kan alga itu seperti tanaman, seperti tumbuhan yang mungkin secara kasat, secara umum nggak bisa dibuat makan kan, atau dibuat yang lain. Nah, alga ini juga sejenis kayak ibaratnya itu kayak bukan benalu, tetapi pertumbuhannya cepat juga. Nah, di mana alga ini nanti kalau kita manfaatkan dengan baik bisa jadi energi gitu, bisa jadi apa namanya, penyaring CO2, menyerap CO2, karena alga kan dari nyerap CO2 bisa jadi oksigen, bisa jadi O2. Kemudian banyak kok, nanti saya tunjukkan beberapa apa namanya, lomba yang saya ikutin yang menerapkan alga itu gimana. Oke, next. Oh ya, ini video. Ini ada sedikit video, mungkin bisa di-play dulu. Oke, tadi kan teman-teman udah lihat tuh videonya. Next ya, mungkin udah dapat gambarannya terkait dengan apa aja tuh biofuel gitu, dan jenis-jenisnya. Oke, kita akan bahas terkait dengan kelebihan biofuel energi itu sendiri. Oke, next. Oke, jadi ini adalah kelebihan dari biofuel, di mana yang pertama adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak fosil. Kemudian yang kedua dari energi bersih. Biofuel itu juga termasuk kategori dari energi bersih dan terbarukan. Kemudian pada biodiesel kita tidak perlu memodifikasi mesin secara menyeluruh gitu, tapi mungkin hanya menggunakan filternya aja yang diganti gitu, nggak memodifikasi mesin secara berlebih, harus ganti apa namanya, pistonnya dan lain-lain, nggak cuman mungkin filternya aja, filter bahan bakarnya aja yang diganti. Kemudian ini ada pada bioetanol, mesin bekerja lebih bagus. Kemudian karena proses pembakarannya cukup bagus, karena kalau hanya bio saja nggak bisa, tentunya harus ada yang namanya penambahan etanol di dalam bahan bakar biofuel, jadinya mesin bisa bekerja lebih bagus. Kemudian pada biodiesel tidak ada yang namanya zat tidak beracun, kemudian menghasilkan energi tanpa meningkatkan kadar CO2. Oke, next. Oke, ini adalah kekurangan dari biofuel energi. Oke, next. Nah, karena apa namanya, biofuel ini
dari hayati atau nabat hayati. Nah, tentunya pasti ada juga yang namanya sampah. Sampah yang menumpuk dapat mencemarkan lingkungan. Yang kedua itu kotoran hewan yang menumpuk juga dapat menyebabkan gas metana penyumbang efek gas rumah kaca, itu tentu ya. Kemudian pada biodiesel kualitas oksidasi buruk jika terlalu lama disimpan. Nah, itu benar banget. Jadi harus cepat-cepat digunakan. Kemudian akan rusaknya ekosistem akibat penanaman tanaman pangan secara besar-besaran. Jadi ekosistem itu harus seimbang antara tanaman pangan dengan tanaman non pangan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah membutuhkan biaya produksi yang sangat besar. Ya, ini jelas tentu ya karena kita harus apa namanya berkebun, anggap aja berkebun dulu lah, berkebun atau berternak dulu. Kemudian tetap ada unsur energi fosil yang juga diambil, kemudian apa namanya digabungkan, jadilah energi. Itu juga tentunya menambah biaya produksi tambahan. Oke, next. Oke, ini perkembangan dari biofuel. Jadi kondisi biofuel energi di dunia secara global untuk sektor transformasi untuk sektor transportasi tahun 2050. Di sini kita dapat lihat bahwa yang sebelah kiri itu yang paling besar itu diesel ya. Diesel masih unggul. Kemudian yang hanya menggunakan biofuel itu mohon maaf, sorry, yang menggunakan fuel itu lebih banyak 27%. Nanti yang akan sedikit itu yang oranye dan kuning, yaitu penggunaan oli dan fuel oil. Kemudian untuk yang sebelah kanan, transportasi itu paling besar tuh di sektor jalanan ya, jalanan lalu lintas jalan darat itu paling besar. Sedangkan yang paling kecil itu hanya di sistem shipping atau pelayaran. Kemudian paling kanan itu pada tahun 2018 produksi biofuel di dunia mencapai 152 miliar liter, naik 7% dari 2017. Kemudian biofuel menyediakan setidaknya 3% bahan bakar dunia untuk transportasi darat. Targetnya dari IEA atau International Energy Agency itu ingin biofuel itu memenuhi seperempatnya dari permintaan dunia untuk bahan bakar transportasi gitu. Kalau bisa ini kan menurut IEA ya, kalau bisa ya apa namanya full listrik ya kalau bisa. Tapi ya kita juga sebagai ini kita juga nggak bisa menutup semua perusahaan migas atau perusahaan kan, karena itu akan berdampak pada pendapatan devisa negara juga gitu kalau misalkan semua sektor migas ditutup dan digantikan listriknya. Makanya mungkin sejauh ini mungkin harus dibalancekan gitu, jadi ditinggalkan yang fosil-fosil, beralihlah ke energi besi, yaitu ada biofuel dan kendaraan listrik. Oke, next. Oke, ini adalah penggunaan bioetanol di dunia pada saat ini lebih banyak digunakan di Brazil dan Amerika Serikat. Pada Brazil itu sendiri menggunakan proses pengolahan biofuel generasi yang kedua, sedangkan untuk Amerika masih menggunakan generasi yang pertama. Nah, sedangkan penggunaan biodiesel di dunia pada saat ini lebih banyak digunakan di negara-negara seperti Eropa, di mana di Eropa itu kita tahu sendiri bahwa mesin diesel itu banyak digunakan dari Jerman hingga Inggris. Sedangkan di Inggris itu menargetkan 10% penggunaan EBT pada transportasi darat dan kereta, sedangkan di Indonesia
mungkin 10% aja belum nyampe ya, apalagi 5% gitu ya. Masih banyak menggunakan transportasi konvensional, yaitu menggunakan fosil masih banyak. Oke, next. Nah, ini adalah kondisi biofuel energi di Indonesia, di mana hingga tahun 2017 kemarin, Indonesia memiliki 32 kilang biodiesel. Nah, salah satunya kilang biodiesel itu juga ada di Balikpapan loh, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, itu di Apikal. Kalau teman-teman pengen lihat kilang untuk produksi biodiesel, ada di biodiesel kah atau biofuel itu, saya lupa. Itu ada di Apikal di Karyangau, di Kutai Refinery Nusantara. Nah, dia ada itunya, ada menghasilkan biodiesel juga. Di Pertamina juga ada. Jadi kalau misalkan ada di SPBU, kalau kalian temuin ada namanya kata-kata bio itu berarti udah menerapkan ada biofuelnya di situ SPBU-nya. Di mana naik dari 22 kilang pada tahun 2011, di mana juga produksi biodiesel sendiri di Indonesia naik 1,8 juta dari tahun 2011 dan mencapai puncak di tahun 2016 pada titik 3,6 juta. Dan hal ini tidak terlepas juga dari peraturan presiden tentunya yang mewajibkan pasokan B20 oleh Badan Usaha BBM yang menerima subsidi pemerintah gitu, teman-teman. Berarti B20 berarti kalau B20 berarti 20%-nya bio, sisanya masih fosil gitu. Oke, next. Oke, jadi penggunaan EBT di Indonesia pada tahun 2018 kemarin itu masih 14%, jauh-jauh tertinggal gitu ya. Sedangkan potensinya di Indonesia tuh EBT itu sangat tinggi ya. Bayangkan aja jika Indonesia menerapkan semua potensi yang ada EBT-nya, pasti tentunya Pertamina bangkrut ya gitu ya. Industri migas pertambangan tuh semuanya bangkrut ya. Tapi saya juga kurang tahu kenapa malah makin tahun ke sini malah makin banyak buka pertambangan gitu ya. Jadi harusnya potensi EBT ini yang harusnya dikembangkan. Tetapi investasi di bidang EBT ini tidaklah murah, teman-teman. Ini mahal banget ya. Contohnya surya ini aja, kalian contoh mau bangun apa namanya surya rumah kalian gitu, itu harus modalnya mungkin 20 juta gitu. Itu hanya kapasitas sekitar 1 kW, 1 kWp kah kalau salah. Saya lupa juga. Sebentar. Coba saya lihat dulu. Kalau untuk investasinya di surya, kalian bangun surya atap itu ngeluarin uang 23 juta, 23 juta itu untuk kapasitasnya 1.300 VA atau watt lah. Anggap aja 1.000 watt lah ya. Untuk 1.000 watt itu 23 juta. Kalian harus ngeluarin itu. Ya, jadi mahal juga gitu ya, teman-teman. Ternyata EBT, tapi kami yakin pasti suatu saat juga akan turun harganya gitu. Kalau kemudian kebijakan energi nasional jika mengamanatkan target EBT paling sedikit itu 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 gitu. Oke, next. Oke, ini adalah tantangan biofuel energi di Indonesia. Oke, next. Nah, jadi tantangan yang ada tuh yang pertama adalah menyelaraskan subsidi bagi mesin diesel dengan insentif untuk
biodiesel. Kemudian yang kedua adalah menetapkan harga biodiesel yang menarik produsen. Yang ketiga itu juga biaya produksi yang lebih tinggi untuk biodiesel bagi pasar domestik. Di mana kalau kita lihat ini ada pamflet dari bpdbor.id, di mana kita lihat bahwa profil industri untuk biodiesel tuh kapasitas terpasangnya hanya 12,5 juta kiloliter, etanol itu 200.000 kiloliter. Nah, di mana untuk biodiesel sendiri itu tengah dilakukan uji jalan untuk yang B30 tahun 2020. Sedangkan di ini di mana namanya? Di tempat kami di Abadan itu sudah ada produk sampai B90 teman-teman. Malah kita ada produk yang sampai B100 gitu ya. Tapi yang sudah dilakukan ujian itu baru sampai berapa ya? B80 kalau nggak salah. B80 itu sudah dilakukan uji, tapi itu hanya kendaraan tertentu. Jadi kendaraan pada tahun yang atas, kayak tahun-tahun yang sudah ada atas, kayak ada FI atau apa PGM FI, itu nggak bisa pakai yang itu, hanya yang ke bawah, sedikit ke bawah tuh ada. Terus tapi itu nanti pasti ada namanya teknologi transportasi, pasti ada namanya perkembangan gitu ya teman-teman, pasti bisa gitu. Kemudian next aja dulu, next. Oke, udah ternyata. Oke, terima kasih. Mungkin sorry kalau penyampaiannya kurang maksimal karena udah lama nggak main-main ke biofuel lagi gitu. Oke, mungkin bisa dibuka sesi diskusi atau tanya atau sharing atau sembarang lah. Oke, terima kasih Kak Zen untuk pemaparannya yang luar biasa ya. Jadi Kak Zen ini udah berpengalaman di bidang bioenergi gitu Kak ya. Jadi emang udah apa namanya, udah punya pengalaman gitu di bidang bioenergi yang banyak pastinya. Oke, mungkin segitu saja dari penyampaian materi dari Kak Zen tentang biofuel energy sebagai renewable energy, yang tentu saja menjadi topik yang sangat kita tunggu sebagai mahasiswa. Nah, yang pastinya kita pasti sadar ya bahwasanya apa namanya, potensi kita tuh sebenarnya banyak gitu teman-teman. Potensi kita tuh banyak, kemudian juga apa namanya, ketersediaan itu semua banyak sebenarnya, tetapi yang sulit sebagaimana tadi sudah dijelaskan juga ya dari Kak Zen bahwasanya salah satu faktor yang memang agak berat itu di bagian cost atau di bagian harga gitu, karena emang seperti yang dicontohkan Kak Zen tadi ya, untuk instalasi solar panel itu kita harus ngerogoh kocek sampai 20 juta plus gitu. Belum lagi maintenance dan yang lain-lainnya kan Kak ya. Jadi emang agak apa ya istilahnya, perlu perkembangan dulu sih. Emang kita harus mengikuti perkembangan teknologi gitu supaya oh makin lama apa namanya, mungkin dari spare part dan yang lainnya itu bisa lebih murah gitu, mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi memang bisa menyesuaikan kantong masyarakat gitu ya. Nah, jadi kita pasti bisa makin sadar gitu berapa pentingnya pemanfaatan energi baru terbarukan di masa kini. Nah, dan dari materi Kak Zen juga tadi dapat kita ketahui beberapa hal ya. Jadi yang pertama untuk outline yang paling pertama ya tentang definisi biofuel sendiri, kalau menurut istilah sendiri ya, jadi biofuel itu bahan bakar yang mengandung energi dan juga komponen yang diperoleh dari tanaman atau biomasa. Nah, untuk sekarang ini memang fokusannya lebih ke biomasa atau tanaman gitu ya, yang tentunya banyak jenisnya. Di antaranya pertama ada biogas. Nah, kalau biogas tadi kita mau cari contohnya yang nyata atau real tuh kalau misalnya kalian di Balikpapan, kalian main-main ke TPA Manggar ya. Kebetulan juga dekat di rumah tuh di Manggar.
Kebetulan saya juga di Manggar gitu Kak. Jadi emang kadang kalau main-main tuh emang tercium baunya gitu ya. Jadi agak-agak nyengat gitu di sana. Tapi kalau kalian emang mau minat untuk jalan-jalan ke sana, silahkan gitu ya. Nah, jadi untuk bahan bakar komposisi utamanya itu CH4 ya, metana dan juga CO2 gitu, yang merupakan hasil proses pengurangan senyawa organik. Kemudian berikutnya juga ada bioetanol yang dihasilkan dari apa proses konversi biologis yang sumber-sumber yaitu macam-macam yang tadi sudah disebutkan oleh Kazen, ada kelapa sawit, ada kelapa yang biasa, ada jagung dan yang lain gitu. Kemudian ada juga biodiesel yang sebagai bahan bakar alternatif diesel ya, di mana biodiesel ini dari minyak nabati, kemudian ada juga generasi biofuel yang sudah disampaikan juga. Yang paling utama ini di generasi 3 kayak tadi, karena ada yang namanya alga. Alga ini reproduksinya cepat gitu. Jadi kalau kita mau berbicara tentang ketersediaan sumber itu memang banyak gitu dari alga. Makanya memang seperti yang dikatakan Kak Zin ini yang menjanjikan gitu untuk generasi biofuel yang ketiga. Kemudian untuk kelebihan biofuel energi sendiri itu tadi ada beberapa ya, seperti energinya bersih dan terbarukan, kemudian yang paling utama ya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak fosil gitu. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yang utama dan paling utama ya tadi yang cost ya. Cost atau harga gitu, karena emang biaya produksinya sangat besar dan untuk konstruksi awal itu juga sangat mahal gitu ya. Dan juga sampah yang menumpuk karena emang bahan-bahannya dari apa namanya, dari makhluk hidup gitu, utamanya dari tumbuhan atau biomasa, pasti dapat mencemarkan lingkungan. Nah, kemudian bagaimana perkembangannya? Jadi untuk kondisi biofuel dari energi secara global atau mendunia gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat dari Indonesia sendiri memang masih sangat jauh dari harapan ya, karena memang walaupun potensi yang banyak seperti yang dikatakan Kak Zin tadi, tapi memang banyak sekali yang diatur gitu ya keuangan kita, apalagi pandemi seperti ini. Jadi memang apa namanya, alokasinya mungkin lebih ke yang lain gitu ya, apalagi eh, melihat perkembangannya juga kita sangat tertinggal jauh, sehingga harapannya untuk materi biofuel ini kepada teman-teman Energizen semua, jadi mungkin kali ini ke depannya nanti mungkin ada project atau apapun itu bisa apa namanya menciptakan sesuatu yang baru yang dapat apa ya istilahnya untuk lebih memperbaiki atau mengembangkan energi-energi baru terbarukan khususnya di bidang biofuel seperti itu. Ya itu mungkin sedikit review dari saya. Jadi mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, sesuai janji saya di awal tadi ya, disclaimer ya dari Pak Presiden juga, ini amanat dari Pak Presiden. Jadi untuk dua orang pertama ini akan mendapatkan saldo e-money ya, yang 100.000 pertama nih. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Itu kok 100.000 dua berarti ya kayak. Oke, nanti Kak Zin bisa menilai apakah jawabannya benar atau enggak gitu ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, ini gampang aja kok teman-teman. Jadi teman-teman Energizen ini jawabannya sudah ada di slide tadi. Jadi kalau teman-teman memperhatikan pasti bisa menjawab gitu. Pertanyaan yang pertama ini simple banget ya. Jadi apa saja jenis-jenis biofuel yang sudah dijelaskan oleh Kak Zin? Silahkan teman-teman. Ini easy banget sih. Mungkin saya, Kak. Oke, silahkan Haris Fajar Maulana. Oke, mungkin saya Haris Fajar Maulana dan 52038. Jadi jenis-jenis biofuel yang sudah jelaskan tadi itu yang pertama ada biogas, bioetanol, sama biodiesel, Kak. Oke, terima kasih Haris Fajar Maulana. Ini seperti memperhatikan ini Haris. Ya, gimana Kak Zen atas jawabannya, apakah sudah tepat? Oke, benar. Oke, selamat ya Fajar ya. Udah mendapatkan saldo e-money 50.000, lumayan nih. Lagi nggak kemana-mana gitu kan. Lagi bokeh ini istilahnya.
pandemi gitu, nggak ke kampus gitu. Alhamdulillah dapat gitu. Oke, Haris Fajar Maulana kita catat dulu. Oke, pertanyaan yang kedua. Untuk teman-teman Energizen silahkan didengarkan dengan seksama ya. Yang kedua ini hubungannya dengan kilang biofuel yang ada di Indonesia, khususnya di Balikpapan. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Zain. Di perusahaan apakah kilang biofuel itu yang ada di Indonesia, khususnya di Balikpapan? Tadi sudah dijelaskan sama Kak Zain sih. Ini harusnya easy kalau mendengarkan. Silakan. Izin Kak. Silakan Saya Novel. Novel Raffi 0561 izin menjawab. Untuk biofuel sendiri ini ada di Balikpapan itu ada di PT Apikal Kak. Dan ada berapa sedikit di Pertamina gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, gimana Kak Zain atas jawaban dari Novel? Apakah sudah benar? Oke, bener, udah bener banget tuh udah nyebutin tadi. Cuman tadi saya juga lupa nambahin dia badan tuh juga bisa produksi apa namanya biodiesel gitu. Aset. Jadi bukan cuman basisnya company aja ya. Pak, kita juga bisa sebenarnya ya, organisasi atau komunitas sebenarnya juga bisa memproduksi salah satu di antara jenis dari biofuel gitu sendiri gitu. Dan antaranya tadi Apikal itu yang kalau bentuk yang company, terus Pertamina itu juga produksi B20 gitu. Oke, terima kasih Kak Zain atas penjelasan lanjutannya ya. Jadi kalau saya mau mengulas lagi, jadi memang nggak hanya berbasis company gitu ya Kak ya, tapi memang ada juga lembaga-lembaga lain seperti salah satunya di tempatnya Kakak ya di Abadan juga yang memproduksi juga salah satu jenis dari biofuel itu. Mungkin kita ada juga mungkin ya beberapa lembaga yang mungkin sudah memproduksi tapi kita kurang ngeblow up aja gitu ya di telinga kita gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Nova Raffi ya, udah bener banget atas jawabannya. Nah, itu tadi dua orang Energizen kita yang berhasil mendapatkan saldo e-money sebesar Rp50.000 untuk per orangnya. Mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya setelah sesi kuis tadi. Mungkin dipersilakan kepada Energizen untuk dapat bertanya ya melalui kolom chat ataupun dapat bertanya dengan menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Waktu sesi tanya jawabnya hingga 20 menit. Silakan kepada Energizen apa yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Kak. Oke, silakan Syifa Syahnanda. Silakan. Nama saya Syifa Syahnanda, NIM 052095. Saya ingin bertanya mengenai tanggapan yang tadi, Kak, mengenai penggunaan bioetanol itu kan di dunia pada saat ini lebih banyak digunakan oleh Brazil dan Amerika Serikat. Nah, mungkin umumnya, Kak, kenapa sih, Kak, di Brazil itu menggunakan bioetanol tuh, Kak? Mereka. Mungkin itu saja deh pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Syifa atas pertanyaannya. Jadi saya recap untuk pertanyaannya dari Syifa. Tadi kan ada dijelaskan tuh ya penggunaannya biofuel ya di Brazil itu emang apa namanya lebih banyak gitu. Nah itu kenapa sih Kak Zain, kenapa di Brazil itu lebih advance gitu, lebih banyak penggunaannya dibandingkan negara lain? Mungkin dari Kak Zain dipersilahkan Kak untuk lanjut. Oke, kenapa apa namanya? Jadi teman-teman kalau tahu di Brasil itu dia nggak punya minyak dan gas bumi sebenarnya, nggak terlalu banyak dia punya minyak
minyak dan gas bumi, tetapi dia mengalami revolusi ke apa namanya, ke bisnis, lebih condong ke bisnis bioetanol gitu. Nah, kenapa di mana namanya, bahan bakar etanol ini banyak banget di apa, di Brasil itu, sebenarnya itu mungkin dari ini juga, di negaranya juga, karena di negaranya itu apa namanya, oh ya, saya lupa juga. Jadi di etanol tuh kalau nggak salah sudah 30 tahun, kalau nggak salah sudah 30 tahun dia pakai etanol di negaranya gitu. Nah, dia lebih banyak dipakainya itu dari teknologi pertanian gula. Jadi yang tadi kan ada generasi, beberapa generasi ya. Salah satunya tadi yang mungkin generasi berapa tadi ya? Saya lupa tadi. Generasi yang yang ada tanaman gula itu di generasi berapa ya? 1, 2 ya? Lupa saya itu. 1 ya, sorry. Nah, Satu jadi Kak, iya. ya 1. Nah, jadi kan di Brasil kan juga banyak ya, dia kan iklimnya juga hampir sama kayak di kita, semi tropis. Di sana kan juga banyak apa namanya, gula, maksudnya tebu, tanaman pertanian gula atau pertanian tebu. Nah, jadi sebagian besar dari hasil pertaniannya tersebut digunakan sebagai bahan bakar etanol, sebagiannya juga digunakan untuk kebutuhan apa namanya, kebutuhan pangan gitu, sembako lah, kebutuhan pangan atau sembako. Nah, oleh karena itu jadi di Brasil itu banyak menggunakan bioetanol seperti itu. Jadi kan dari gula tersebut, dari tanaman yang mengandung gula tersebut nanti difermentasi, nanti bisa hasilnya bisa dijadikan etanol gitu, bioetanol gitu. Karena di sana juga negara yang tropis juga itu kan, di sana salju nggak ada ya, nggak ada deh kayaknya salju di sana gitu teman-teman. Nah, sebenarnya Indonesia harusnya mampu dong, karena kan di sini Indonesia juga banyak gitu tebu, bukan cuma tebu aja, malah ada juga kelapa sawit gitu. Tapi beda, ada juga kelapa sawit, tapi kalau untuk kelapa sawit khususnya bisa di ini, bukan bioetanol, tapi kalau untuk yang kelapa sawit nanti bisa masuk ke biodiesel gitu. Tapi yang tebu juga tidak menutup kemungkinan juga harusnya di Indonesia juga bisa bioetanol dari pertanian tebu yang ada di Indonesia gitu. Tapi kan kita tahu sendiri ya, stok gula di Indonesia juga kadang kurang gitu ya. Jadi nggak bisa sepenuhnya, sebagian besar dipakai bioetanol, sebagian besar dipakai kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi tentunya kita harus, karena di Brazil punya ladang pertanian tebu banyak, salah satu penghasil pertanian terbesar juga tebu atau gula, jadinya ya salah satunya bisa dimanfaatkan sebagai bioetanol gitu. Siva. Oke, terima kasih Kak Zen atas jawabannya. Jadi kalau untuk pertanyaannya Siva tadi berarti emang ini kembali ke apa namanya, geografis negara juga Kak ya. Jadi memang kalau dari Brazil sendiri, memang kalau dari yang saya tangkap nih dari Kak Zen, memang kan Brazil ini termasuk negara yang agraris juga ya. Jadi memang lebih ke apa namanya, karena geografisnya juga Brazil ini adalah negara semi tropikal gitu kan ya. Jadi memang seperti yang dijelaskan Kak Zin tadi, bahwasanya memang lebih banyak gitu ya produksi gula atau tebu, atau biasanya kita sebut molase juga. Jadi memang karena banyaknya apa namanya, produksi tebu atau molase tadi, jadi makanya banyak yang dialokasikan untuk produksi bioetanol. Nah, itu tadi kenapa sayang sekali gitu ya di Indonesia gitu, dari Kak Azin juga bahwasanya kenapa nggak banyak gitu di Indonesia, padahal potensinya itu gede. Tapi memang kadang-kadang juga di Indonesia, walaupun kita tahu potensinya gede, masih aja kadang gitu impor gitu ya dari luar gitu. Jadi nggak apa ya,
kadang fluktuatif gitu, kita nggak bisa nentuin juga gitu Kak ya. Jadi itu sih yang bisa saya simpulkan dari jawabannya Kak Zen. Jadi gimana Syifa, apakah sudah puas dengan jawaban dari Kak Zen? Siap Kak, udah terjawab Kak. Terima kasih Kak. Thank you. Oke, Syifa. Berikutnya nih ada yang raise hand. Tadi si Rehan duluan sih yang saya lihat ya. Oke, silakan Rehan pertanyaannya. Selamat malam Kak, saya Rehan Islami 03201075 saya dari program studi teknik mesin. Pertanyaan saya Kak, berapa lama sih Kak kalau misalnya kita mau buat biodiesel itu perlu waktu berapa lama tanpa mikir cost-nya dulu, waktu pengerjaannya, kemudian kan saya kalau beli bensin itu kadang suka nyampur Kak, kadang pertalite, kadang premium. Nah, apakah kalau misalnya saya mau hemat-hemat gini kan bikin sendiri terus nyampur pakai bisa Kak? Bisa Kak? Bisa Kakak? Gitu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Rehan Islami atas pertanyaannya. Wah, ini juga ini nih kadang-kadang kayak waduh, ini kalau pertalite terus kayaknya kemahalan nih. Maunya dicampur aja deh sama premium gitu kan, atau mungkin sama apa namanya bahan-bahan bahan bakar yang bio gitu ya, biofuel gitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi, perlu waktu berapa lama sih kalau kita nggak mikirkan cost dulu gitu ya. Nah, silakan Kak Zain mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Rehan. Oke, tadi pertanyaannya apa tadi? Yang pertama tadi apa? Bisa nggak sih dicampur gitu Kak, jadi buat Oh menghemat gitu, gitu. oke. Terus yang kedua tadi? Perlu waktu berapa lama untuk menghasilkan si bioetanol ini tanpa memperhatikan cost gitu Kak. Oh ya, yang satunya? Yang satunya Dua ya? tadi ini, Dua iya aja ya? 2. Nah, Dua aja. Oke. Jadi mungkin berapa lama dulu ya? Berapa lama produksi bio? Sebelumnya Rehan ini kemarin ikut ini ya? Ikut ada kunjungan ke ini Abadan enggak? Dulu. Nggak ikut Kak. Oh, enggak ikut ya. Oke, udah sayang sekali tuh. Itu sebenarnya bagus tuh. Kalau sebenarnya ada teman-teman mungkin ada anunya kali ya. After movie-nya ada enggak kemarin tuh? Dari kunjungan kemarin tuh. Enggak ada ya? Kunjungan ke Abadan itu waktu itu. Kalau salah nggak ada deh kayaknya. jadi nggak ada sih Kak. Iya, nggak apa. Mungkin oh iya ada kok di IG-nya tuh waktu itu pernah ada postingan tentang Abadan gitu yang bagaimana cara menghasilkan biodiesel dari minyak jelantah tuh, coba cari aja tuh di IG-nya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau buat biodiesel ini mau dari bahannya apa dulu gitu. Bahannya mau dari minyak jelantah atau dari sawit. Nah, kalau dari sawit, dari biji sawit ya lama prosesnya. Dari biji sawit dihancurin dulu sawitnya, baru diekstrak, minyaknya diambil. Terus itu lama prosesnya ya, prosesnya. Tapi kalau misalkan dari minyak jelantah sebentar aja. Dari minyak jelantah atau bekas yang digoreng, bekas minyak yang udah digoreng, kan dengan kita panaskan minyaknya sampai encer, nanti kemudian dicampur dengan apa namanya sejenis alkohol, saya lupa itu alkohol yang ikatan berapa, saya lupa. Kemudian dititrasi atau dikocok gitu, jadi dicampur antara minyak yang apa namanya minyak jelantah yang agak masih panas itu dengan alkoholnya itu dicampur ya, dikocok, ditritasi. Nah, setelah ditritasi itu selama 30 menit, kemudian didiamkan. Nah, nanti didiamkannya itu juga agak lama ya. Jadi kalau kocokannya bagus ya, titrasinya bagus ya, bagus juga nanti antara endapannya juga bagus. Nanti agak bening nanti cairan yang di atasnya itu. Nah, kalau udah agak bening di atas, terus endapan udah agak
tebal, ada agak-agak kental gitu. Nah, nanti dipisahkan, kita ambil yang apa namanya, yang di atasnya aja, yang di atasnya aja yang pentingnya. Nanti di atas itu nanti kita washing, kita cuci dengan sabun sebenarnya basah. Dan nanti habis di washing itu, washingnya juga dalam keadaan ini ya, agak panas, saya lupa di suhu berapa itu. Nah, nanti endapannya itu nanti diambil. Nah, sedangkan endapan untuk basah atau sabunnya itu nanti bisa dibuat sebagai sabun gitu ya, sabun sembarang, mau sabun cetak atau sabun yang encer. Nah, nanti habis itu apa namanya, maksudnya di filter tuh disaring lagi. Nah, biasanya kita kalau di abadan tuh penyaringannya tuh menggunakan ini, apa namanya, limbah kulit pisang. Nah, limbah kulit pisangnya, media filternya pakai itu. Nah, habis itu udah dicampurkan dengan bahan solar gitu, solar, karena kan biodiesel gitu ya, bukan bio premium atau bukan bio pertalite, nggak ada. Jadinya masih sejauh ini masih ada namanya biodiesel ya, tentunya campurannya solar gitu. Nah, jadi prosesnya untuk dari minyak jelantah sampai itu mungkin 1 hari. Kalau misalkan minyak jelantahnya 1 botol aqua tanggung yang berapa mili? Yang berapa mili ya? 300 mili ya, 300 mili. Nah, yang 600 mili mungkin 1 harian ya untuk selesai sampai benar-benar finish ya. Tapi yang agak lama tuh washingnya sebenarnya, yang agak lama, tergantung sama kekotoran atau kekentalan dari minyak jelantahnya. Dia kotor banget enggak minyak jelantahnya gitu. Nah, kemudian bagaimana sih kalau misalkan kita campur-campur gitu antara pertalite sama premium atau pertalite dengan biodiesel gitu. Nah, sebenarnya efeknya nanti ke mesin Anda, nanti mesin performa mesinnya akan turun gitu ya. Jadi kan yang namanya bahan bakar tuh ada yang namanya yang secara spesifik tuh kita lihat nilai oktannya aja sih, nilai oktannya. Semakin tinggi nilai oktan, jadi ya semakin bagus gitu ya. Proses pembakarannya semakin cepat gitu. Misalkan dicampur antara premium, pertamax, pertalite, air putih, apakah marjan dicampur jadi satu, ya nanti performanya mesinnya akan turun gitu ya. Walaupun kita pakai ya biasa-biasa aja, tapi performa mesinnya pasti akan turun gitu, maksudnya efisiensi mesinnya akan turun gitu. Tapi tidak secara langsung, tapi perlahan gitu. Kalau bisa ya satu jenis bahan bakar aja gitu. Kalau bisa jangan dicampur-campur gitu. Oke. Apa terjawab atau ada yang terlewat pertanyaannya tadi? Sudah Kak, sudah terjawab dua-duanya. Oh iya udah. Oke. Jadi gimana Rehan? Mungkin Kak, yang terakhir, dari kan tadi itu ada apa aja nih? Biodiesel, terus bioetanol. Untuk biogas sendiri itu Kak bagaimana Kak? Oh, biogas. Oke. Jadi sebenarnya untuk biogas itu bisa dari ya kalian kan punya rumah ya. Kalian kan punya rumah. Tentunya kalian punya rumah pasti tentunya punya namanya spiteng. Nah, nggak usah jauh-jauh lah ke TPA, spiteng aja. Nah, dari spiteng itu kan ada yang namanya kotoran kan. Nah, namanya kotoran tuh nanti akan menimbulkan gas kan, gas kan namanya apa namanya? Aduh lupa aku. Dia akan nimbul gas. Nanti gas itu gas metan itu. Nah, itu kalau kalian ambil anunya gasnya, baru apa namanya? Kalian sulut pakai api itu pasti akan nyala gitu ya. Nah, makanya kalau kalian lihat spiteng itu dibuatnya nggak vakum, nggak tertutup full, pasti ada namanya pembuangan gitu atau pipa. Nah, itu untuk buang gasnya gitu. Nah, kalau misalkan ditutup semuanya rapat, ya nanti bisa-bisa apa yang efek yang terjadi. Ada kan pernah baca di berita-berita spiteng meledak gitu ya, pasti ada itu ya. Nah, itu efeknya itu karena gasnya itu ya, gas metannya dari spitengnya itu ada gitu. Jadi karena tempatnya
tidak dibuat secara khusus, pasti pecah gitu. Nah, itu kan kalau di TPA, nah dari sampah beda. Dari sampah-sampah itu ditimbun di landfill-nya itu ditimbun. Nah, nanti di bawah-bawahnya timbunan itu ada pipa-pipa. Nah, pipa-pipa itu nanti untuk apa gasnya yang ngalir ke sana gitu. Nanti gasnya itu ditampung kayak apa sih namanya? Kayak tangki gitulah. Bukan tangki sih. Ya tangki gitu, tangki. Nanti dari tangki itu nanti dimapatkan lagi untuk mendapatkan tekanan yang cukup. Nah, baru dipakai gitu. Kalau misalkan langsung aja gitu, ya nggak bisa ya, tekanannya kurang gitu ya, tekanan gasnya kurang. Jadi makanya harus ada ditampung dulu di tangki. Nah, sampai tekanannya cukup, nah baru disalurkan gitu. Oke, mantap banget sih penjelasannya Kak Zen, udah jelas-jelas banget dah pokoknya. Jadi gimana Rehan atas jawaban dari Kak Zen nih? Kalau misalnya Kak, nih kalau di Sepiteng itu kita tampung gasnya nanti kan, kemudian kita manfaatin. Itu apakah bisa Kak? Dan Bisa banget. kemudian kalau misalnya semua rumah melakukan itu, bangkrut dong LPG. Ini sih sebenarnya efek apa namanya? Kita kalau ngomongin begitu namanya ada namanya efek efisiensi dan efektif gitu. Tapi kalau kalian mau ngejar apa namanya ngejar ini apa namanya ngejar biaya, tentunya pasti ada namanya biaya tambahan gitu ya, biaya untuk pembangunan itunya. Nah, terus kalau kalian bicara tentang apa namanya faktor ketersediaan, nah kan kalau kita kan Sepiteng kan contoh ya, Sepiteng yang ada di rumah-rumah itu ya kan terbatas gitu. Habis kamu pakai ya kapan lagi, maksudnya ada perlu waktu untuk ada timbul gasnya lagi gitu. Nah kan kalau sudah habis gitu gasnya kamu manfaatin, kamu pasti harus perlu perlu waktu agak yang panjang untuk dapatkan ini tekanan gas yang cukup untuk kamu manfaatkan. Beda dengan kalau misalkan ada peternakan sapi atau apa. Nah, itu pasti selalu ada kan anunya, selalu ada itunya lah, anggapnya agak ngelantur bahasanya, kotorannya lah, selalu ada kotorannya. Kalau kita kan nggak mungkin kan kita mau mau masak hari ini, siapa yang nabung dulu sana, nggak mungkin kan. Ya kan nggak mungkin toh. Jadi kalau misalkan jadi ada yang namanya beberapa aspek kalau kita mau bangun tuh ada yang namanya aspek efisiensi dan aspek efektif. Nah, seberapa efisiensi sih kalau kita pasang, seberapa efektifkah kita pasang gitu. Kita harus meninjau semuanya gitu. Kalau misalkan kalau tadi lihat dari faktor ketersediaan, nggak selamanya tersedia gitu, nggak selamanya tersedia. Nah, kalau misalkan dari faktor ramah lingkungan, oke lah, bisa ramah gitu. Tapi kan kita namanya kebutuhan, kita mau masak gitu kan, nggak mungkin kan harus nabung dulu baru habis nabung, perlu waktu yang panjang juga buat hasilin gasnya itu juga. Nah, sekali nabung juga belum cukup gitu gasnya. Nah, jadi ya itulah, makanya lebih baik ya dibuatkan suatu yang lebih besar lagi, yang lebih besar. Nah, tapi anunya penggunaannya kecil gitu. Lebih baik sumbernya gede yang dimanfaatin kecil daripada sumbernya kecil dimanfaatinnya besar gitu. Nanti bakal habis sumbernya gitu. Nggak balance. Oke, makasih Kak Zain atas jawabannya kembali ya. Jadi benar-benar kita juga harus melihat realita kan ya. Yang sekarang kan juga efisiensinya yang di Indonesia ini juga memang masih sangat kurang gitu. Yang di TPA juga masih kurang gitu kan ya. Jadi kembali lagi ke katanya Kak Zain tadi, harus balance gitu. Harus menyesuaikan juga, nggak bisa sumbernya kecil gitu, tapi mau dimanfaatin besar gitu. Jadi kembali lagi ke balance enggaknya gitu. Oke, jadi gimana Rehan atas jawaban dari Kak Zin?
Oke, udah dibalas di kolom chat rupanya. Terima kasih Kak atas jawaban dan pemaparannya. Oke, thank you Rehan. Mantap banget pertanyaannya Rehan. Oke, karena masih ada 4 menit, mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi nih. Tadi ada yang raise hand si Raffi Al-Rashid. Mungkin penutup sesi tanya jawab nih. Silakan Raffi. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apakah suara saya terdengar Kak? Oke, Jelas Raffi, jelas. dengar. Perkenalkan, saya Raffi Al-Rashid, 06201222. Tadi waktu pemaparan materi, saya sedikit tertarik dengan sebuah gambar, yakni kelapa sawit. Nah, jadi kan kita tahu, Indonesia ini kan penghasil kelapa sawit terbesar, bahkan dunia ya. Nah, itu tentunya kan menghasilkan limbah yang besar juga ya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya supaya limbah itu bisa kita manfaatkan, salah satunya dengan membuat biofuel. Mungkin dari Kak Zain dulu pernah meneliti hal tersebut, Kak. Mungkin sekian, Kak. Oke, thank you. Tadi agak putus-putus ya pertanyaannya. Tadi apa ya? Maaf, Kak. Untuk pertanyaan sampai di mana tadi ya? Apakah saya ulang kembali ya, Kak? Pertanyaannya tadi tentang ini ya. Apa ya tadi? Untuk mengurangi sampah ya tadi ya. Sampah dari kelapa sawit ya atau gimana tadi? Kan kita tahu nih, Kak ya, kalau Indonesia ini kan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia nih, Kak. Nah, tentu dari hasil kelapa sawit yang besar itu akan menghasilkan limbah yang besar juga ya, Kak ya. Nah, terus bagaimana sih caranya supaya limbah ini tadi, limbah yang besar ini bisa kita manfaatkan, kita ubah menjadi biofuel gitu, Pak. Oke. Maksudnya Raffi ini aneh ya, limbah kelapa sawitnya kah? Yang sudah Betul, Kak. dimanfaatin gitu ya? Iya. Betul, Kak. Oh, gitu. Karena banyak kan kalau saya lewat di perkebunan sawit itu kan pankos itu kan berserakan aja tuh, Pak. Nggak dimanfaatkan sama sekali. Nah, itu gimana ya, Kak? Oke, mungkin Raffi ini langsung saya jawab aja ya. Mungkin sebelumnya Raffi tahu program pemerintah yang namanya PLTU Coforing, apa enggak? Kurang tahu, Kak. Cofiring kah atau apa ya? Cofiring kah? Cofuring ya? Lupa saya. Cofiring kalau nanya. Jadi teman-teman kan tahu ya PLTU itu bahan bakarnya batu bara, ya kan? Rata-rata ya enggak? Iya benar banget Kak. Iya kan, iya. Rata-rata PLTU itu bahan bakarnya batu bara. Nah, saat ini pemerintah mau menurunkan penggunaan batu bara. Nah, penggunaan batu bara diturunkan salah satunya menggunakan limbah atau limbahnya dari kelapa sawit. Nah, jadi limbahnya kelapa sawit itu bisa sebagai penggantinya penggantinya batu bara untuk pembakaran. Nah kan kalau teman-teman mungkin ada yang sebagian tahu atau belum. Nah, jadi PLTU itu adalah pembangkit listrik tenaga uap, di mana uapnya itu dihasilkan dari air yang dididihkan atau air yang dipanaskan di dalam boiler. Nah, kalau teman-teman tahu nih, teman-teman tahu kan kalau teman-teman rebus air. Nah, rebus air itu pasti ada uap kan, ada asap kan, Nah, itu tentunya ada namanya timbul tekanan kan, uapnya itu. Nah, uapnya itu nanti buat memutarkan turbin, yang turbinnya itu nanti akan terkapal dengan generator, yang mana nanti generator akan menghasilkan listrik. Udah, itu aja konsepnya, konsep dasarnya. Generator berputar jadi listrik. Nah, untuk memutarkan generator pakai turbin. Untuk memutarkan turbin pakai tenaga uap dari pemanasan air. Nah, pemanasan airnya, nah sekarang tinggal caranya, manasin airnya pakai apa? Nah, rata-rata kan bisa menggunakan manasin airnya bisa menggunakan nuklir, bisa pakai batu bara. Pokoknya proses-proses pembakaran untuk memanaskan air jadi uap, merubah air jadi uap. Nah, salah satunya untuk mengubah air jadi uap pakai bahan bakarnya yang secara konvensional saat ini di Indonesia itu pakai batu bara, tentunya kan. Nah, selain itu sebenarnya
sekarang lagi digencarin pakai limbahnya biomasa atau limbahnya dari apa namanya minyak kelapa sawit. Itu nanti dicetak kayak pil-pil gitu, gedenya kayak pelet-pelet gitu, nah pelet-pelet gitu. Nanti itu dibakar untuk memanasin airnya di boiler untuk menghasilkan apa namanya listrik gitu. Nah itu namanya program Cofiring. Mungkin cari aja di Google Cofiring PLTU. Nah itu ada itu salah satunya menggunakan limbah biomasa. Salah satunya juga biomasanya diambil bisa kayu yang udah nggak pernah dipakai gitu, nah limbah kayu yang jelek gitu atau perabotan rumah tangga yang udah hancur gitu. Nah itu di apa namanya dihalusin, di cruiser atau dihancurin bersamaan dengan apa namanya limbah kelapa sawitnya tadi itu. Nah nanti dikeringkan, nanti baru dicetak jadi pelet-pelet. Nah nanti dari pelet-peletnya itu nanti bisa dibakar untuk manasin boiler. Selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan kertas gitu. Jadi ada salah satu teman saya atau mungkin 2018 juga kayaknya ada ikut lomba inovasi project Pertamina. Itu kalau nggak salah dari pokoknya ada kelapa-kelapanya juga itu. Pelepah sawit Kak, kalau nggak salah. Oh, pelepas sawit ya, Iya. pelepas sawit itu bisa dimanfaatkan juga sebagai kertas ya. Bukan cuma pokoknya yang mengandung serat lah. Jadi kan kelapa sawit juga ada seratnya ya. Kan kita manfaatin kan cuma minyaknya aja kan, sisanya dibuang karena sisa yang dibuang tuh ada mengandung seratnya juga. Pokoknya yang mengandung serat bisa dibuat kertas gitu. Bisa juga dibuat sebagai Kevlar. Kevlar tuh apa sih? Kevlar itu kayak rompi anti peluru. Pokoknya yang semua yang masih mengandung serat itu masih bisa dimanfaatkan, teman-teman. Bisa jadi apa namanya hull atau lambung kapal, penggantinya serat kaca atau serat fiber optik lagi sampai serat kaca, pengganti serat kaca. Itu juga bisa pakai serat nabati gitu. Jadi pokoknya yang mengandung serat tuh semuanya bisa bermanfaat lah. Itu bisa jadi kertas, bisa jadi apa namanya sebagai media apa namanya penguat itu maksudnya bisa jadi apa namanya gypsum, bisa jadi apa namanya ini meja perabotan. Yang penting serat tersebut nanti harus ada medianya lagi, bisa pakai resin atau pakai apa gitu. Yang penting ada seratnya gitu. Jadi sangat bermanfaat sebenarnya. Nah, tapi sayangnya di Indonesia kayaknya belum secara 100% dimanfaatkan gitu, teman-teman. Nah, itu mungkin bisa jadi apa namanya gagasan futuristik mungkin untuk PKM gitu atau apa gitu. Nah, untuk mengurangi dari sampah, untuk mengurangi limbah dari kelapa sawit mungkin itu, teman-teman. Ya itu aja sih gambaran kecil gitunya. Oke, makasih banyak Kak Zen. Ini wawasan sekali ya. Tadi juga karena ini apa namanya pembahasannya juga berhubung saya juga dari teknik kimia, jadi emang sedikit nyambung-nyambung gitu kayak. Jadi emang apa namanya dari limbah kelapa sawit ini emang macam-macam banget ya. Karena emang PLTU ini kan apa namanya banyak banget dari batu bara gitu untuk menghasilkan steam-nya atau uapnya gitu kan untuk apa namanya mutar tubuhnya. Jadi yang saya tahu juga kalau di Indonesia udah ada pembangkit bio gitu yang sudah disebutkan sama Kak Zin tadi gitu ya. Jadi bahkan ada yang udah nyoba pakai limbah dari sisik ikan gitu. Limbah sisik ikan, kemudian ada yang namanya bom kalorimeter. Jadi nanti dia ngecek apakah dia tuh bisa apa namanya berpotensi gitu untuk jadi bahan bakar baru yang berupa yang basisnya bio gitu. Jadi memang tujuan utamanya satu untuk apa namanya menggantikan produk-produk yang istilahnya bahan bakar yang fosil gitu. Jadi memang betul banget yang disampaikan Kak Zin tadi ya, kalau kita bicara sawit sendiri itu emang banyak banget gitu bisa dimanfaatkan. Tapi kembali lagi ke kondisi kita juga gitu kan ya, balik lagi ke kondisi kita karena emang di satu sisi juga kita nggak punya alat-alatnya dan juga alatnya sendiri memang yang mahal gitu. Jadi
rodanya tuh kayak di situ aja gitu ya kayak. Jadi emang kembali lagi ke kita gitu, kita mau coba ngembangin atau enggak gitu. Makasih banyak Kak Zin atas insight-nya sama wawasannya ya tentang ini, menarik banget sih pertanyaan dari Raffi tadi. Oke, gimana Raffi atas penjabaran dari Kak Zin? Apakah sudah cukup puas? Siap Kak, udah sangat puas. Tapi Oke. masih ada dilemanya sih Kak. Yang masalah biomas ini apakah sama ya Kak? Sama dengan biogas? Karena dua-duanya ini sama-sama menghasilkan gas gitu Kak. Oke, silakan mungkin Kak Zain terakhir nih. Silakan Kak dijawab. Oke, kalau biomas itu kan sebenarnya beda sih, namanya biomasa ya. Tapi banyak kekurangannya biomasa tuh teman-teman. Namanya biomasa pasti ada namanya pembakaran. Nah, pembakaran itu pasti menimbulkan polusi nggak? Nah, proses pembakaran itu jadi agak ada minusnya, lebih banyak minusnya di biomasa sebenarnya daripada biogas gitu. Dan kan kalau gas itu kan gas metan yang kalau kita cium tuh malah berbahaya, kalau dibakar tuh malah enggak gitu. Nah, kalau biomasa kalau kita cium ya biasa-biasa aja gitu, tapi kalau kita bakar ada polusinya gitu. Nah, itu kekurangannya dari biomasa daripada biogas gitu. Itu sebenarnya ada minusnya, sisi minusnya gitu. Ada sisi minusnya lah pokoknya, kalau ada sisi positif dan minusnya. Itu aja sih lebih singkatnya gitu. Atau mungkin kurang kah? Ya Pak, udah sangat menjawab Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, makasih sekali lagi Kak Zain atas jawabannya dan juga pertanyaan dari Raffi ini sangat bikin insight kita makin luas gitu dari pertanyaannya teman-teman. Dari Rehan tadi, kemudian juga dari Sipa dan juga dari Raffi. Ya. Oke, nanti ditunggu aja teman-teman ini pertanyaan yang mana yang bakal jadi pertanyaan terbaik. Kemudian nanti karena masih ada sisa 50.000 imani ya, jadi akan dari 3 ini akan salah satunya akan mendapatkan imani sebesar Rp50.000. Oke, mungkin itu saja dari sesi tanya jawab pada kali ini. Ini agak lewat sedikit ya, tapi enggak apa-apa karena sangat membuka wawasan sekali dari Kak Zain sendiri. Kita tutup untuk sesi tanya jawab. Kemudian berikutnya kita masuk ke sesi post-test atau kuis. Jadi mungkin dari teman-teman panitia yang lain bisa memberikan link post-test di kolom chat. Oke, teman-teman Energizen mungkin sudah bisa untuk mengerjakan post-testnya. Waktunya hanya 10 menit ya teman-teman ya. Waktunya 10 menit, silahkan dikerjakan.
Oke, udah 10 menit lebih dikit ya teman-teman ya. Jadi udah selesai untuk pengerjaan post-testnya. Nggak terasa ya teman-teman ya, kita udah sampai nih di penghujung acara. Jadi saya sekali lagi sebagai moderator terima kasih banyak atas kehadiran tadi sempat ada Kak Iqbal sebentar ya selaku Presiden Seri ITK, tapi karena sedikit ada berhalangan jadi nggak bisa sampai full. Kemudian tak berhenti-hentinya kita ucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada Kak Andika Novalzin selaku pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, yang benar-benar ngasih insight tentang wawasan-wawasan baru mengenai biofuel energy. Nah, terima kasih juga kepada seluruh peserta Energi Zen yang telah mengikuti acara secara tertib dan juga aktif pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan hari ini dapat terus bermanfaat di masa kini maupun di masa depan. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan semoga keadaan dapat berangsur membaik, serta
cepat membaik ya dan pulih sehingga kita bisa bertemu secara langsung dengan keadaan yang sehat. Saya selaku MC dan juga sekaligus moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya tutup acara pada hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman panitia untuk memflorkan atau memberikan link feedback di kolom chat ya teman-teman bagi Energi Zen untuk diisi sebagai feedback dari berjalannya acara hari ini. Nah, selagi mengirimkan linknya di kolom chat, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Jadi silahkan teman-teman untuk on cam terlebih dahulu. Kalau bisa pakai ini ya teman-teman ya, pakai VB-nya, virtual background-nya. Tunggu dulu. Oh, masih ada yang pakai chemtrails Yakult tadi siang nih. VB-nya masih belum diganti. Oke, yang lain ditunggu. Oke, oh masih ada nih yang nyala satu. Oke deh, kita foto bareng ya. Bapak saya, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Gaya terakhir nih, gaya khas SRE, gaya adat. Silakan teman-teman semua. Saya nggak bisa nih, soalnya saya sambil nge-screenshot. Oke, last one ya, gaya SRE. Terus Baba, 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semua. Makasih juga sekali lagi kepada Kak Zen selaku narasumber pada Kenal EBT Biofuel pada malam hari ini. Jangan lupa teman-teman Energi Zen untuk mengisi link feedback yang ada di kolom chat. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada seluruh panitia, peserta, dan juga sekali lagi kepada narasumber. Sampai jumpa kepada seluruh peserta dapat meninggalkan room ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kanan kiri. Yuk, Sudah. yuk. Parah sih. Rekodnya dimatikan dulu.